Ya, dia nanya ngapain ya, terus ibunya ngapain, suruh diam. Diam, anaknya masih ngotot aja mau ngomong ya bunda ya. Pertanyaan ketiga, bagaimana meluluhkan anak yang temperamen? Nah, ada yang ketiga, siapa yang dapat pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya saya sendiri ya Ustazah ya, kalau dia marah-marah, datang marah-marah, kadang ngentak kaki kan, kadang buang barang, kadang buang apa, terus nangis terus nangis kan, dipujuk-pujuk tak mau, dia bukan tak mau, kalau diarahkan di sini tak mau, tetap dia marah-marah. Sekarang saya biarkan sampai dia puas. Kadang saya tinggal motong bawang, saya motong apa kan, tidak saya dulikan apa kok. Saya takut kalau saya meladeni dia terus emosi, terus marah-marah, terus dah ngomong tak apa tentu wudu kan. Jadi solusinya tadi saya diam, saya biarkan, saya dulikan. Kadang dah dia lelah, dia letih, dia datang agak kita gitu kan. Itu ya saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dibiarin dulu kan gitu ya. Baik, ketika kita melihat kondisi anak kita temperamen tadi ya, sulit untuk diajak kompromi, kemudian hanya mau mendengarkan apa kata dia, maka yang pertama yang kita lakukan adalah mengetahui dulu apa penyebab kenapa anak kita menjadi marah. Nah, anak kita bisa jadi marah itu yang pertama adalah apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan tidak sesuai harapan orang tua, ingkar janji, tidak sesuai harapannya. Oh ya, tidak sesuai harapannya dan orang tua ingkar janji. Nah, yang tidak sesuai harapan itu misalnya dia main-mainan apa gitu kan, dia pengen membentuk sebuah pesawat misalnya, terus nggak jadi misalnya kan, atau tidak sempurna bentuknya, kemudian dia nggak puas, dia marah, dia banting, terus dia ngomel-ngomel kayak gitu. Kemudian ini bisa membuat anak itu menjadi timbullah terpancinglah rasa emosinya tadi, jadikan anak itu marah. Kemudian orang tua ingkar janji, misalnya kita janji sama anak, nak, azan sholat dulu misalnya kan, nanti kalau udah sholat nanti kita jalan-jalan ke taman ya kayak gitu. Terus anaknya udah sholat, ternyata sudah selesai sholat, kita tidak memenuhi janji kita dengan alasan kesibukan kita, misalnya kan, hari ini udah nggak bisa ke taman, besok aja ya. Biasanya dia akan marah kan. Nah, itu juga bisa memancing emosi anak, dia menjadi temperamen. Kemudian yang kedua, cemburu pada saudaranya. Kok cemburu pada saudaranya ini biasa orang tuh punya kebiasaan kayak gini, saudara yang lebih tua itu harus mengalah pada adiknya yang lebih muda. Misalnya, Kak, kamu kan sudah 7 tahun, kamu harus kalah dong sama adik kamu yang baru 4 tahun atau baru 5 tahun. Kamu harus belajar mengalah kayak gitu. Terkadang kita berpikir itu benar, tapi sebenarnya itu tidak tepat gitu ya bunda, ketika kita mengatakan seperti itu. Karena itu sama juga kita memberikan keistimewaan pada salah satu anak kayak gitu kan. Berarti mendingan saya gak lahir duluan katanya kan, daripada saya harus mengalah terus, dia bilang gitu kan. Mendingan saya lahir yang kedua atau saya jadi anak bungsu kayak gitu. Jadi dia merasa tidak adil, orang tuanya tidak memberikan keadilan pada dirinya, kemudian dia menjadi temperamen atau marah tadi. Kemudian yang ketiga, dipaksa melakukan sesuatu. Nah, ini bisa juga contohnya sederhana, makan saja lah bunda. Kita ini sebagai orang tua kan pengennya anak tuh makannya teratur kadang kan gitu. Terus kadang kalau pas anak nggak mau makan, kita kadang nggak sabar gitu kan. Ayo kamu harus makan, nanti kamu sakit misalnya kayak gitu kan. Nanti kamu lemas atau gimana. Padahal pada saat itu dia belum lapar misalnya kan, atau dia udah banyak mengemil, misalnya banyak makan biskuit atau misalnya makan apa kayak gitu kan. Terus kita paksa, akhirnya dia jadi marah juga kayak gitu. Kemudian yang keempat, meminta perhatian. Kalau anak meminta perhatian itu menunjukkan bahwa anak kurang perhatian orang tuanya. Makanya dia cari-cari cari alasan gitu kan, supaya dia bisa menjadi mendapatkan perhatian orang tuanya, yaitu dengan melakukan kesalahan, gak mau dengar apa kata orang tua, marah-marah tadi gitu kan. Nah, itu penyebabnya, salah satu di antara penyebabnya tadi. Kemudian lalu bagaimana cara mengatasinya?
mintalah secara baik-baik agar anak memberitahukan orang tua atau orang yang dewasa dia di rumah itu. Ini ada contohnya ya. Saya ambil satu contoh. Rio, nanti kalau kereta apinya rusak, bilang sama bunda ya. Kalau Rio banting, keretanya nanti tambah rusak. Nah, tetaplah berikanlah respon positif. Bagus, kamu sudah mencoba. Beri kesempatan untuk bercerita. Jangan sampai menyalahkan atau menyudutkan anak. Nah, tadi contohnya misalnya si Rio ini sedang membuat kereta api gitu kan. Kemudian ternyata dia memiliki kesulitan ketika membuat kereta api itu. Kemudian dia marah-marah gitu kan. Marah-marah dan membanting mainan itu di lantai hingga mainan itu menjadi tercerai-berai kayak gitu. Kemudian solusinya adalah kita sampaikan dulu ketika dia mau bermain, kita sampaikan. Nanti kalau mengalami kesulitan, kasih tahu ayah ya, kasih tahu bunda ya, atau kasih tahu pengasuhnya siapa misalnya ada di rumah itu yang sudah dewasa kayak gitu. Nanti setelah itu barulah kita nasihatin. Nanti akan bunda bantu, gini caranya loh, cara memasangnya yang benar misalnya kayak gitu kan. Kemudian ketika dia bisa melakukannya, jangan lupa diberikan respon positif. Kamu hebat ya, bisa buat ini ya, kamu hebat bisa buat itu ya gitu. Kita berikan respon. Kemudian lalu bagaimana jika anak yang kalau dia marah itu diem aja misalnya, atau misalnya dia nggak mau ngomong marahnya, kemudian masuk kamar nggak mau makan dan lain sebagainya. Ini biasanya terjadi pada anak yang memilih karakter introvert ya bunda ya, atau melankolis. Jadi dia biasa menyalurkan energi emosinya tadi itu ya dengan tadi itu dia ngambeknya kayak gitu. Biasa anak cewek nih ya, biasa kayak gitu kan, kalau misalnya lagi marah kayak gitu, dia cemberut misalnya kan, kemudian mogok makan. Jadi yang kita lakukan adalah biarkan emosinya lepas dahulu sehingga nantinya ia nyaman bercerita, dampingi anak terus dengan kasih sayang dan tidak memaksakan kehendak. Sama juga sebenarnya tadi dengan yang awal pertama tadi ya. Jadi biarkan dulu dia tenangkan dulu dirinya sampai emosinya mereda, baru kita ajak baik-baik. Kita luangkan waktu khusus buat berdua aja misalnya dengan anak kita. Kita tanya, kenapa nak dia mas saja hari ini gitu kan. Biasanya kalau bunda datang, kakak selalu senyum sama bunda misalnya kayak gitu. Jadi coba kita nasihati dulu pelan-pelan anaknya. Nanti kalau sudah anak itu merasa nyaman dan merasa tenang dan merasa dekat dengan kita, dia pasti insya Allah akan bercerita apa permasalahannya. Nah, kalau anak itu sudah bercerita, kita langsung memberikan solusi atau cara yang benar untuk menghadapi permasalahan anak itu. Budaya ketiga ya.